Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kami percaya semua firman-Mu Kau lakukan Tuhan, Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah tak pernah ingkar janji, selalu genapi, selalu membuat semua indah Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami berharap hanya padamu Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berharap Tuhan hanya padamu Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menepati semua janji-Mu. Oh Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami percaya, kami percaya.
Kau selalu menggenapi. Tuhan, kami percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Yesus, semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan belajar lebih lagi mengenai Divine Destiny, karena ternyata ini sangat-sangat dalam dan memang sangat penting untuk kita pahami supaya kita bisa mengenapi rencana Allah tersebut, supaya bisa fulfilling Divine Destiny. Untuk itu mari saya ajak lebih dahulu membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita lihat jelas sekali adanya kehendak Allah atau rencana Allah atau ketetapan Allah atau divine destiny. Ya, ada rencana Allah, kehendak Allah. Nah, lalu kehendak Allah itu bukan cuma untuk slogan saja, tetapi itulah yang harus kita ikuti. Inilah yang disebut fulfilling divine destiny, mengikuti rencana Allah, menggenapi rencana Allah.
mentaati kehendak Allah. Walaupun kita memang punya kehendak sendiri, memang diberi kehendak, diberi kebebasan oleh Tuhan. Tapi ini ada kehendak Allah yang harus selalu kita penuhi. Fulfilling divine destiny ini. Nah, lalu untuk apa kita diberi kebebasan? Nah, ini cara berpikir yang keliru. Allah menciptakan manusia bukan sebagai robot kok. Allah menciptakan manusia sebagai pribadi. Ya memang itu sudah desain Allah begitu. Supaya apa? Supaya dalam kebebasan kita memilih kehendak kita, itu disinkronkan atau selaras dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita mau berjalan di koridor divine destiny, itu bukan karena pemaksaan, bukan karena terpaksa, tetapi karena pilihan kita. Jadi kita bebas memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kehendak Allah, rencana Allah itu selalu adalah sesuatu yang baik. Menuju hari depan yang penuh harapan. Jadi ini yang harus kita perhatikan pertama-tama. Yaitu kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mau mengikuti rencananya Tuhan. God's plan. Supaya kita bisa fulfilling divine destiny. God's plan tersebut. Mengenapi rencana Allah. Itu terbukti ketika Allah menciptakan manusia yang mula-mula, Adam dan Hawa. Mereka tidak diciptakan sebagai robot, tapi mereka diciptakan sebagai pribadi. Dan Allah tidak menciptakan mereka secara sampai mereka itu tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Bukan. Tuhan sudah memberi guideline kok, jelas sekali. Kalau kita baca dalam pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-16, 17, sudah Tuhan beri guideline yang jelas. Ini loh kehendakku, yaitu bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jangan. Sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Sudah jelas, kurang jelas apa lagi. Sudah jelas. Yang lain boleh dimakan bebas, dengan bebas. Yang ini jangan. Nanti kamu meriang akibatnya. Udah jelas. Tuhan mau supaya dalam kebebasan itu manusia itu memilih berjalan di jalur rencana Allah, di koridor divine destiny itu. Sehingga bisa fulfilling divine destiny. Tapi yang terjadi apa? Justru sebaliknya. Manusia dalam kebebasannya memilih untuk melanggar. Sudah jelas Tuhan katakan, jangan. Sengaja dilakukan oleh mereka. Nah, akibatnya ya hukuman yang terjadi. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada kehendak Allah. Ada the will of God itu. Ada rencana Allah. Ketetapan Allah itu ada. Yang harus kita penuhi. Yang harus kita lakukan. Kalau mau, selamat. Kalau mau, berhasil. Kalau mau,
menikmati hari depan yang penuh harapan. Tapi kalau tidak mau melakukan kehendak Allah, ya tidak ada hari depan. Seperti manusia. Kacau balau semuanya. Tadinya mereka bisa menikmati dengan sukacita, dengan bebas. Sekarang susah, menderita. Untuk makan saja susah. Untuk menyambung hidup saja susah. Akibat dari tidak mengikuti kehendak Allah itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Selanjutnya, yang kedua, dikatakan di sini, ya, kalau kita punya planning, rencana, dan sebagainya, itu janganlah hendaknya atas dasar keputusan kita sendiri atau kemauan diri sendiri saja. Seperti tadi dikatakan, oh aku mau melakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa? Kok tidak boleh? Karena kita ini tidak maha tahu, tidak tahu kita ini. Apa yang akan terjadi? Manusia cuma bisa memprediksi saja. Oh, tapi kadang-kadang tepat, kadang-kadang separuh tepat, kadang-kadang 90% dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya. Manusia itu tidak maha tahu. Tapi Tuhan itu Allah yang maha tahu. Bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah tahu. Karena memang Dia itu maha tahu. Nah, jadi dalam kaitan dengan pertama tadi, Tuhan punya rencana, dan sekarang kemahatauan Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita itu nurut sama Dia. Berjalan dalam rencana Allah. Karena memang kita tidak tahu. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Abraham misalnya. Kepadanya Tuhan sudah memberitahukan rencananya, kehendaknya, ketetapannya. Begini, Abraham. Kamu keluar dari negerimu ke tempat yang aku tunjukkan. Dan kamu nanti akan diberkati, kamu akan menjadi berkat, kamu akan punya banyak keturunan, akan menjadi bangsa yang besar, dan mereka akan juga menjadi berkat. Dan seterusnya. Ini the will of God, ini kehendak Tuhan. Dan Tuhan itu maha tahu. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, sebelum dunia ini diciptakan bahkan, Tuhan sudah tahu. Nanti akan adanya Abraham, begini. Nah, Tuhan memberikan guideline, memberikan guidance, memberikan tuntunan kepada Abraham. Keluar dari negerimu, kamu akan diberkati, kamu akan punya keturunan, dan seterusnya. Padahal faktanya adalah Abraham belum punya keturunan. Dan menurut vonis dunia, tidak mungkin punya karena istrinya mandul. Nah, jadi ketika Abraham melihat fakta, oh nggak mungkin. Tapi kok Tuhan bilang kamu akan punya keturunan? Nah, mana yang harus dipilih? Sebagai manusia, mungkin akan berpikir, wah, tidak mungkin punya keturunan, gimana ini ya? Atau ada jalan lain barangkali untuk dapat keturunan. Nah, muncul yang namanya Hagar ini, peristiwa Hagar ini, dan Ismail ini.
itu karena akalnya Abraham. Dan ternyata Tuhan tetap tidak berkenan kok. Itu bukan the will of God. Itu bukan rencana Allah. Rencana Allah bukan Ismail tapi Ishak, anaknya. Lah tapi Ishak belum ada. Dan Sarah istrinya itu mandul. Terus gimana? Begini, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Mungkin kita akan tanya, akankah ada Hagar, peristiwa Hagar dan Ismail terjadi ketika Abraham ini sungguh-sungguh taat kepada Allah? Ya, kemungkinan akan bisa seperti itu kalau Abraham sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tapi memang kenyataannya Abraham tidak taat. Allah sudah tahu sebelumnya. Oh, ternyata Abraham ini sempat menyimpang dari jalur ini. Itu atas dasar kemahatauan Tuhan. Jadi ini bukan takdir. Kalau takdir tidak bisa diubah. Ini adalah destiny, divine destiny. Yang seharusnya tidak seperti itu, bisa diubah karena divine destiny udah jelas. Bukan Ismail, tapi Ishak. Keturunannya itu. Anak perjanjian itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa Allah itu maha kekal, maha tahu, bahkan dari kekal sampai kekal dia tahu persis apa yang terjadi. Begini, ketika kita membaca kisahnya Abraham, dan dikatakan Abraham itu tidak mungkin bisa punya anak karena istrinya mandul dan seterusnya, kita cuma tenang-tenang aja. Karena kita tahu outcome-nya, kita tahu akhirnya. Wah, ternyata Sarah bisa punya anak walaupun pada usia yang sangat lanjut, 90 tahun. Dan Abraham sudah mencapai 100 tahunan waktu punya anak. Sangat lanjut usia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Ketika kita tahu itu, kita lihat, oh iya pasti punya anak kok. Karena kita sudah tahu. Nah, kita melihatnya kan dari belakang. After, sesudah. Jadi seperti kita nonton film. Kita sudah tahu jalan ceritanya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari awal? Atau kita berada pada masa Abraham. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya, lah iya, kok Abraham tidak bisa punya anak padahal Tuhan janji ada anaknya. Gimana ya? Nah, kita bertanya-tanya, karena kita juga tidak maha tahu. Tapi ketika kita sudah tahu ceritanya, jalan ceritanya, kita sudah tahu, oh, ini akan terjadi seperti ini. Tapi kita tidak maha tahu. Sudah tahu saja ceritanya karena sudah terjadi. Beda dengan Allah. Allah itu maha tahu. Dari awal sampai akhir Allah sudah tahu. Bahkan seluk-beluknya penyimpangan apapun Allah sudah tahu. Makanya sepertinya dikatakan Allah yang sudah menentukan. Tapi atas dasar kemahatauannya. Apakah bisa diubah destiny-nya Abraham itu? Ya bisa saja kalau Abraham itu taat. Tapi faktanya adalah
Tuhan sudah tahu bahwa Abraham akan menyimpang seperti itu. Itulah sebabnya terjadi kisah seperti yang ada di dalam pasal yang ke-13 dan seterusnya. Muncullah Hagar, Ismail, itu karena penyimpangan tadi. Nah, ini semua didasarkan atas kemahatauan Allah. Itu sebabnya tadi dalam Yakobus dikatakan, jangan kamu merencanakan sendiri. Mintalah pimpinan Tuhan. Karena memang kamu tidak tahu, tidak maha tahu. Kita melihatnya seperti Yakobus ini melihatnya dari di sudut awal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu dikatakan di situ oleh Yakobus. Coba ya, kita lihat kembali ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dalam ayat 14 dikatakan jangan congkak, jangan arogan. Wah, aku bisa kok, aku sanggup. Dan seterusnya. Selalu minta pimpinan Tuhan. Karena memang kita tidak tahu, tidak maha tahu. Nah, kita kan bisa tahu kayak ceritanya Abraham, lah kan sudah terjadi. Kita tinggal baca ceritanya, kita tinggal nonton alur cerita filmnya saja. Tapi sekarang ini kan dalam hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya selalu minta pimpinan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak pakai kekuatan sendiri. Potensi kita digunakan bukan untuk mengatur diri sendiri, mengatur Tuhan apalagi, tapi digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Selalu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan dia contoh yang terbaik. Karena dia selalu sinkron dengan kehendak Allah. Dia selalu berjalan di dalam koridor divine destiny. Sampai terakhir di atas salib Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Dia menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari saat ini kita pahami ini, bahwa Allah punya kehendak dan dia itu maha tahu. Sementara kita tidak tahu apa-apa. Makanya kita tidak boleh sok. Tidak boleh congkak, arogan, sombong, seolah-olah tahu segalanya. Nurut sama Tuhan. Nurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan atas setiap saudara-saudara kami ini. Kami tahu mujizat-Mu dinyatakan. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau. Sepanjang hari ini kami sehat. Kami memuliakan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun kami selalu. Haleluya. Amin.